Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda fan di musim dingin baik di Vietnam dan juga Indonesia. Mari kita panaskan dulu, di mana head to head antara Vietnam dan juga timnas Indonesia selalu menarik untuk dilihat dan juga disimak. Di mana dan hasil akhir seringkali di sini sulit diprediksi ya. Pasalnya dalam pertandingan timnas Indonesia dan juga Vietnam selalu meningkatkan euforia dalam pertandingan hasil akhirnya. Jadi sahabat-sahabat Garuda fan, di sini sebagai prediksi sangat sulit untuk ditetapkan. Namun laga lanjutan fase grup B Piala AFF 2024 ini merupakan salah satu rivalitas terbesar di sepak bola Asia Tenggara, di mana Vietnam maupun Indonesia telah berhadapan dalam berbagai kompetisi termasuk Piala AFF, kualifikasi Piala Dunia, kemudian pertandingan persahabatan. Dan secara keseluruhan di sini Indonesia memiliki rekor head to head yang sedikit lebih baik dibandingkan Vietnam. Ini merupakan pertemuan keempat di tahun ini 2024 sebelum mengakhirinya dan menginjak pada 2025 nanti. Dalam 3 pertemuan ini sebelumnya skuad Garuda tak pernah menelan kekalahan dengan pencetak 5 gol dan belum kebobolan. Jika mengutip dari data 11v11 di sini timnas Indonesia sudah mengumpulkan 11 menang, 11 imbang dan 8 kalah dari 30 pertemuan melawan Vietnam. Meskipun secara pertemuan skuad Garuda di sini di atas kertas lebih diunggulkan, namun timnas Indonesia saat ini tidak dalam kondisi yang bagus. Masalahnya adalah sebagai kebugaran pemain menjadi topik yang mendapatkan sorotan jelang melawan Golden Star ini, yaitu Vietnam. Sejauh ini timnas Indonesia sudah memainkan 2 pertandingan di fase grup Piala AFF ini, sementara Vietnam baru menjalani 1 laga melawan Laos. Keunggulan stamina ditambah dukungan penggemar tuan rumah lokal menjadi tantangan tersendiri untuk timnas Indonesia. Pasalnya, mampukah skuad Garuda di sini mencuri poin di markas The Golden Star ini masih menjadi menjadi sorotan. Sahabat-sahabat Garuda, ternyata dalam pertandingan ini timnas Indonesia tetap ajang untuk regenerasi timnas Indonesia ke SEA Games, yang dimana menurunkan timnas U22 di AFF ini adalah sebagai bentuk prioritas dari Bapak Erick Thohir. Jadi targetnya adalah bukan Piala AFF. Piala AFF-nya adalah targetnya regenerasi. Masih optimis nggak Mas lolos ke semifinal atau bahkan sampai final? Kalau seandainya kita kalah di kandang Vietnam kan peluangnya masih ada. Peluang masih kita ada. menang ya lawan Filipina ya. Kalau untuk lolos ke semifinal sih masih yakin ya. Karena Filipina juga menghadapi masalah yang sama kayak kita. Mereka nggak bisa memanggil kekuatan terbaik gitu. Bahkan ada kipernya mereka tuh yang masih 17 tahun gitu, masih bermain di liga pelajar gitu. Cuman ada beberapa pemain mereka yang sebenarnya juga cukup berpengalaman, misalnya pemain-pemain keturunan Norwegia seperti Adrian Ugelvik yang juga pernah kita wawancara juga. Betul. Cuman ya itu secara keseluruhan skuad Filipina tuh walaupun sebenarnya kalau full tim pun sebenarnya kita juga masih bisa menang. Tapi ya balik lagi, kitanya pun harus benar-benar siap. Setidaknya dengan skuad muda yang ada, harapannya sih Sintayong tidak mencoba eksperimen, tapi sudah menemukan mana yang memang harus diandalkan di tiap lini ya Mas ya. Karena tinggal 2 pertandingan lagi, Vietnam, Filipina. Dan dua-duanya penting. Kalau kalah sama Vietnam, ya Filipina akan jadi kunci. Tapi kalau menang atau seri lawan Vietnam, ya Filipina juga tidak bisa diremehkan, betul nggak Mas? Iya, betul. Piala AFF ini buat Indonesia yang belum pernah. Kita kan maksimal final doang selalu. Kalau untuk gengsi, iya. Kalau untuk gengsi dan untuk mimpi ya. Emang gengsi apa dari AFF bisa dapetin? Gue mau tanya ya. Apa gengsinya? Gengsi kita belum pernah dapat aja. Ya so what? Lah, saya nggak butuh gengsi. Ini paradigma umum nih. Paradigma umum. Singapura 4 kali juara AFF nggak pernah ikut Piala Asia. Apa gengsinya? Betul, Koci. Jangan sombong. Kita tuh baru 3 tahun loh ada level ini. 2004 kita tuh harusnya juara. Kok kita main paling bagus? Kok kita nggak juara juga pada akhirnya? Karena naturalisasi Singapura kan Pak. Pemain cedera 5-6 orang. Tapi maksudnya ini gengsi. Banyak mimpi legenda-legenda yang dulu bahwa kita tuh belum pernah juara loh. Penasaran, rasa penasaran lah, bukan gengsi lah. Tapi itu kan personal. It's okay, itu makanya saya bilang untuk itu doang. 2000 berapa? 2 tahun lalu yang Mark Locke lawan Thailand tendangan penalti, itu pun kita masih dikasih target kok. Baru tahun ini ada yang dikasih target lagi. Nih Bung, kalau STY dipecat nih kayak Vietnam kehilangan Pak Hang Seo. Ya, itu dia. Itu yang kita mau bilang. Park Hang-seo hilang dari Vietnam, akhirnya berantakan lagi tuh fondasinya. Nah, bagaimana, Bung Toel? Kalau dengan materi seperti ini, main bagus emang cuma STY aja yang bisa. Ya pemain Vietnam juga sama, Park Hang-seo dengan Tozer. Enggak, itu sih jelas. Gitu. Coba kalau nggak ada Hai sama Ragnar, waduh berat itu. Lah kemarin menang.
Tidak ada Ragnar sama Hai kan pertandingan kemarin? Lemparan ke dalam. Iya kan? Lawan Vietnam. Di Piala Asia juga tidak ada Ragnar sama Hai. Kalau di pertandingan ini yang sangat membedakan Hai sama Ragnar. Iya, tapi di Piala Asia menang juga, tidak ada Ragnar Hai. Di pertandingan pertama juga tidak ada Ragnar Hai, menang juga. Iya. Fernando Ari, Nadeo, lalu siapa lagi di belakang? Ada Ricky Kambuaya, nggak pernah main di senior. Ada Witan, ada Egi, main tak? Dimas Derajat, Ramadan Sananta, Malik Tisangki, Edo Febriansyah di Persiba. Masa iya Indonesia harus kirim skuad utama untuk ajang ASEAN yang nggak masuk kalender FIFI, hadiah juaranya aja. Kecil paket banget dah, ditambah banyak, stadion kurang standar, terus jadwal padat, harus OTW ke beberapa negara lawan. Gaya main kungfu, membagongkan sekali guys. Udah bener kok, Timnas Indonesia, kirim pemain muda, apapun hasil yang didapat. Karena kungfu, harus dibalas kungfu, bukan tongfeng. Kalau tongfeng, buka setiap hari, hehe. Gara-gara susah instalasi VAR di Stadion Vietri, VAR laga Vietnam versus Indonesia akan dikontrol dari Malaysia. Ya, kabar tersebut belum lama ini tersiar menjelang laga Vietnam versus Indonesia. Tentunya ini jadi kabar yang cukup mengejutkan. Pasalnya di laga-laga lain penggunaan VAR dapat diterapkan. Hanya di Vietnam ini yang terkendala. Menurut kabar yang beredar, Stadion Vietri milik Vietnam terkendala dalam penginstalan VAR. Sehingga VAR laga Vietnam versus Indonesia akan direview dan dikontrol dari Malaysia. Stadion Vietri sendiri hanya akan menerima siaran dan keputusan VAR dari Malaysia. Sahabat-sahabat Garuda, kalau mereka pengkritik dan juga penyinyir mengatakan sebagai tamparan kerasnya kok ada pernyataan yang lucu dari sosok Bung Toel. Salah satu nama yang disebutkan itu barusan adalah nama-nama itu kan sedang liga kita itu tidak diliburkan. Jadi kecerdasan Bapak Erick Thohir dalam menurunkan U22 adalah karena klub ini sedang berkompetisi di Liga 1 dan juga beberapa klub di luar negeri sedang berkompetisi. Nah, sahabat-sahabat Garuda, kita juga mengapresiasi bagaimana permainan-permainan yang ditampilkan oleh Jai Ises yang berhasil mencetak gol ke gawang Juve. Dan juga saya apresiasi kepada Justin Hapner yang berhasil membuat timnya Wolves berhasil membuat 4 gol dan 3 poin sempurna melawan Aston Villa. Ini tentunya angin segar di mana timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia adalah bagaimana kekuatan ini akan disajikan di pertandingan selanjutnya. Sahabat-sahabat Garuda, kita tetap menurunkan ekspektasi ini soal Piala AFF karena Piala AFF adalah bukan prioritas. Jadi kita merasakan dan juga menyimak dan menyaksikan bagaimana bahwa euforia ini kok saya dalam ekspektasi Piala AFF saya kok tidak semangat gitu kan. Tetapi kita sebagai para pemain ke-12, mari kita satu komando, satu barisan bersama Bapak Erick Thohir dan tentunya kita berikan doa dan dukungan terbaik kita kepada timnas Indonesia yang bermentas, yang sedang berlaga saat ini, tentunya yang sedang bertandang ke Vietnam. Dan tentunya sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama. Tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Mukanya kok kayaknya muka-muka khawatir nanti saya menangkapnya nih. Soalnya saya juga menangkap seperti itu nih. Ada khawatiran begitu ketika melihat 2 pertandingan sebelumnya menghadapi Vietnam yang kemudian cukup kuat. Ini gimana peluangnya? Ya, di pertandingan pertama Indonesia lawan Myanmar. Main di Myanmar menang 1-0. Tipis. Ya, terus pulang ke Solo, main lawan Laos, imbang 3-3. Kira-kira pantas nggak kalau kita khawatir? Gantian saya yang tanya. Pantas. Karena lawannya setelah ini Vietnam ya. Nanti malam lawan Vietnam, main di kandang Vietnam. Kita menghadapi yang pertama adalah faktor kelelahan. Dalam 7 hari harus bermain 3 kali dan mondar-mandir. Myanmar, Solo, Vietnam. Sementara Vietnam hanya sekali main. Wah, jauh banget bedanya. Hanya sekali main ketika Indonesia lawan Myanmar, mereka menang lawan Laos dengan skor 4-1. Setelah itu mereka stay di Vietnam, baru nanti malam akan main. Itu yang pertama. Jadi secara kondisi fisik, Vietnam jauh lebih diuntungkan. Bukan cuma diuntungkan, tapi jauh lebih diuntungkan. Energi kita udah terkuras duluan. Betul. Mondar-mandir, pertandingan itu benar-benar sangat menguras tenaga. Yang kedua, Vietnam ini tampil dengan pemain-pemain yang lebih senior. Ya. Usianya bukan cuma pemain muda sudah main di level senior seperti Marcelino, enggak. Mereka pemain senior yang main di timnas senior, ya, di usia matang. Ada naturalisasi juga nggak di Vietnam sekarang? Ada 1 tadi kan ya, di VT tadi ada. Tapi secara umum pemain-pemain Vietnam tanpa naturalisasi itu juga bagus ya. Mereka pemain senior. Terus yang ketiga, itu tadi bahwa Indonesia tampil dengan pemain-pemain U23 yang mainnya masih belum solid. Kalau menurut saya, semua juga pasti sudah lihat ketika main di Solo, hitungannya kalau lawan Laos yang kalah lawan Vietnam 4-1, lawan Indonesia main di Solo hitungannya menang. Tapi ternyata Indonesia mainnya juga
sama sekali di luar harapan, di luar Nurul. Karena udah capek kali Bang. Nggak bisa jadi alasan juga karena Laos kan di pertandingan pertama juga lawan Vietnam. Jadi menempuh perjalanan juga untuk ke Solo kan, sama-sama menuju ke Solo. Dengan kondisi seperti itu tanpa Marcelino juga. Marcelino kan kartu merah. Nah, kartu merah. Ini salah satu pemain yang sangat berpengalaman. Setidaknya dia usia 20, tapi pengalamannya di level senior sudah banyak. Tanpa dia lagi kan sekarang. Jadi ya itulah keadaan yang akan dihadapi. Untuk mengurangi kekhawatiran kita ini apa yang harus dilakukan? Apakah dari segi taktik pelatih, performa individu, kerjasama tim, starting line up, atau apa yang harus dipersiapkan? Yang paling kelihatan adalah bagaimana Indonesia harus berkonsentrasi di lini pertahanan. Jangan sampai kejadian seperti ketika menghadapi Laos. Ketika menghadapi Laos itu kan serangan balik Indonesia banyak menguasai bola gitu ya. Tapi serangan balik Laos hanya sesekali aja mereka bisa cetak 3 gol ya. Bagaimana ketika menghadapi serangan itu nggak langsung masuk ke dalam kotak penalti, langsung berhadapan dengan kiper. Itu kan yang kejadian waktu lawan Laos. Dan saya yakin kualitas dari Vietnam itu jauh di atas Laos. Tekanan yang akan dihadapi timnas Indonesia, mental maupun fisik maupun tekanan teknis dari pemain-pemain Vietnam akan sangat jauh berbeda. Kalau Bung Argun lihatnya di pertandingan lawan Laos lah, kalau kita lihat secara khusus begitu ya. Ketidaksulitannya kan terasa. Itu karena faktor apanya? Komunikasi antar pemainnya yang belum padu, atau memang strateginya belum cocok atau gimana? Iya, yang harus dilihat juga adalah ke belakangnya ya. Bagaimana tim ini kan dipersiapkan nggak terlalu lama ya. Sekitar hanya 2 atau 3 minggu saja. Terus nggak ada uji coba internasional. Ini juga cukup berpengaruh. Dan mereka ini bukan pemain-pemain yang sudah sering bermain bersama. Kalau di level senior, oke, persiapannya nggak lama. Tapi mereka kan sudah sering. Dipanggil, kumpul, latihan, main. Dipanggil, kumpul, latihan, main. Ini kan enggak. Ini mereka benar-benar pemain yang tidak terlalu lama berkumpul bersama, bermain bersama, dan terutama belum banyak jam terbang bermain bersama di level seperti ini menghadapi lawan dalam pertandingan internasional gitu. Ya kita tetap harus optimis ya. Tapi yang penting adalah harus realistis juga gitu ya. Sejak tim ini dipilih, pemain-pemainnya dipilih, ini kan keputusan dari Coach Sintayong sama PSSI. Yang diberangkatkan adalah pemain yang U23 di level senior ya. Ini kan kejuaraan turnamen yang senior. Tujuannya memang untuk memantapkan mereka untuk ke SEA Games 2025 Desember tahun depan sama kualifikasi Piala Asia U23. Nah, ini yang harus diingat. Tapi masalahnya di sini adalah ekspektasi dari masyarakat, karena Indonesia ini belum pernah juara Piala AFF, hanya 6 kali jadi runner up gitu ya. Jadi ketika Indonesia belum pernah jadi juara Piala AFF, ada keinginan juga kan dari supporter gitu ya, bahwa kita kapan nih juara, tapi yang dikirim tim U23. Nah, ini yang harus diingat bahwa ada kebijakan dari PSSI, tapi ada juga harapan dari masyarakat, karena Indonesia soalnya kalau misalnya Indonesia udah berkali-kali juara Piala AFF gitu kan ya. Jadi ini memang yang harus kita realistis bahwa tim U23 belum latihan lama bareng-bareng, yang dihadapi pemain-pemain senior. Vietnam ini pemain-pemainnya yang dihadapi Indonesia ketika mereka kalah 1-0 di Jakarta dan kalah 3-0 di Hanoi di kualifikasi Piala Dunia. Tapi kan waktu itu Indonesia yang tampil full senior. Gitu ya. Pemain-pemain abroad itu pulang semua. Jay Izes dan kawan-kawan itu ada semua. Jadi beda berarti ya? Beda banget gitu. Bisa dibandingkan. Oke. Netizen juga punya optimistis karena merasa kita masih punya Trisula maut nih, Trisula keturunan. Ada Victor Detan yang belum diturunin nih sama Sintayong. Yang kemudian ada Ronaldo Kuate sama Rafael Struijk. Mereka bertiga belum diturunin bareng gitu. Nah, ini gimana peluangnya? Apakah mereka bisa turun bareng di laga melawan Vietnam atau tidak? Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silakan ditulis di kolom komentar. Ini adalah merupakan tamparan keras kepada para pengamat yang suka nyinyir. Analisisnya bukan hanya sekedar bagaimana katanya ini piala dulu-dulunya ketika timnas Indonesia full, ketika di senior adalah full squad naturalisasi kata mereka ya. Full keturunan. Saat ini kan dibuktikan oleh Coach Sintayong dengan menurunkan para pemain lokal itu yang hanya menyisakan 1 pemain keturunan, yaitu siapa? Rafael Struijk. Jadi membuktikan permainan dari pemain lokal kita itu memang masih rivalnya masih sekelas Laos. Jadi kalau full squad, dan tentunya squad timnas Indonesia adalah rivalnya adalah sekarang Arab Saudi. Sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik tentunya seputar timnas Indonesia. Bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.